Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'dah. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, salah satu peserta PKDP UIN Sultan Taha Saifuddin tahun 2026 dari Institut Islam Ma'arif Jambi. Izinkan saya memberikan penjelasan terkait bahan ajar studi naskah hukum ekonomi syariah. Deskripsi mata kuliah. Studi naskah hukum ekonomi syariah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang naskah kitab kuning yang menjadi landasan dalam dunia transaksi muamalah, diambil dari sumber utama, yakni keterangan dari kitab-kitab kuning atau kutubut turos. Studi ini menjadi dasar utama dalam pengembangan pemahaman fikih muamalah kontemporer. Adapun pengambilan referensi yaitu dari kitab muamalah meliputi berbagai jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk CPL studi naskah hukum ekonomi syariah, CPL pertama adalah pengetahuan. Dalam hal ini mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar muamalah dari kitab kuning. Kemudian CPL kedua, keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkan keterampilan analisis dan aplikasi dalam studi naskah hukum ekonomi syariah. Kemudian CPL yang ketiga yakni sikap, bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktek membaca kitab studi naskah hukum ekonomi syariah. Kemudian yang keempat, CPL yang keempat, yaitu keterampilan umum. Keterampilan umum ini harapannya mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam akademik maupun profesi. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK yang pertama menjelaskan konsep dasar, sejarah, tujuan, fungsi, prinsip, asas, dan landasan hukum ekonomi syariah. Lalu CPMK yang kedua yaitu menganalisis bahasa atau teks studi naskah hukum ekonomi syariah dan struktur susunan bahasa Arabnya. Karena studi naskah hukum ekonomi syariah ini diambil dari kitab kuning yang berbahasa Arab, maka harapannya mahasiswa mampu menganalisis struktur susunan kalimat per kalimat yang ada di dalam studi kitab kuning tersebut. Kemudian CPMK yang ketiga yakni mengaplikasikan hasil pembelajaran studi naskah hukum ekonomi syariah dalam dunia muamalah kontemporer. Redaksinya berupa kitab kuning yang dikarang ratusan tahun yang lalu, tapi bisa diaplikasikan dalam dunia muamalah kontemporer. Kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, yakni mampu merefleksikan penerapan studi naskah hukum ekonomi syariah di berbagai setting serta isu-isu mutaakhir dalam studi muamalah kontemporer. Itulah CPMK dari mata kuliah studi naskah hukum ekonomi syariah. Kemudian untuk materi perkuliahan studi naskah hukum ekonomi syariah, pertemuan 1-7 ini terkait dengan kontrak kuliah, bai, riba, qard,
Kemudian akad salam, akad rohen gadai, dan akad suluh, yakni rekonstruksi ya, atau rekonsiliasi. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi perkuliahan 8 sampai 16 yaitu terkait dengan ujian tengah semester, dilanjut hiwalah, perpindahan hutang, kemudian doman, menanggung hutang, kemudian syirkah, akad kerjasama, wakalah, akad perwakilan, i'aroh, akad minjam, kemudian ghosob dan syuf'ah, kirot, ijaroh, wakaf, wadiah, dan pertemuan terakhir ditutup dengan ujian akhir semester. Terkait dengan metode pembelajaran studi naskah hukum ekonomi syariah, yang pertama terkait dengan baca kitab. Mahasiswa membaca kitab kuning, kemudian ada yang bentuk pembelajaran, metode pembelajarannya kolaborasi learning, inquiry learning, PBL, active learning, kemudian studi kasus lapangan. Yang menjadi pokok adalah kitab kuning. Baik kitab kuningnya itu dalam bentuk kitabnya langsung atau nanti bisa dalam bentuk file PDF ya. Kemudian PPT, e-book, e-jurnal, laptop, dan smartphone atau HP. Terkait dengan sistem penilaian, kehadiran dan sikap 20%. Kemudian tugas terstruktur, studi naskah jual beli. Yang pertama adalah pengertian jual beli, bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar materi yang memiliki konsekuensi kepemilikan barang atau manfaat secara permanen. Terkait dalil dari jual beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu ada beberapa struktur akad dalam transaksi jual beli. Yang pertama adalah akidain, yakni dua orang yang berakad, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ma'qud alaih, komoditi transaksi jual beli. Dalam hal ini adalah uang sebagai alat tukar dan barang yang dijual. Ketiga adalah sigot. Sigot itu bahasa interaktif dalam jual beli atau bahasa serah terima dalam transaksi jual beli. Syarat-syaratnya, yang pertama adalah syarat akidain, dua orang yang berakad. Yang pertama adalah ahli tasarruf. Ahli tasarruf itu bahwa orang yang melakukan akad, yaitu orang yang harus memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasarruf tertentu. Yang kedua, mukhtar. Mukhtar dalam hal ini bahwa orang yang melakukan akad itu atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak boleh ada paksaan. Lalu untuk syarat ma'qud alaih atau komoditi transaksi jual beli, dalam hal ini berarti uang sebagai alat tukar, kemudian barangnya atau mabi', barang yang dijadikan komoditas jual beli. Yang pertama syaratnya harus mutaqawwim atau mutamawil. Barang tersebut ada nilai harga. Kemudian yang kedua muntafa' bih atau ada nilai kemanfaatan baik secara urfi atau syar'i. Kemudian yang ketiga maqdur alat taslim, bisa untuk diserah terimakan. Yang keempat lil akid wilayah, barang tersebut otoritas atas kepemilikan barang atau uang. Dalam arti orang yang memiliki barang tadi itu punya otoritas atas kepemilikannya. Yang kelima adalah maklum, dalam arti keberadaan
komoditas barang tadi itu diketahui secara transparan. Kemudian syarat-syarat sighot atau bahasa interaktif dalam jual beli. Yang pertama adalah mutasil. Mutasil ini berkesinambungan antara saya jual dan saya terimanya itu berkesinambungan, tidak banyak jeda, tidak ada jeda. Lalu yang kedua muttafaq fil makna, kesesuaian maksudnya. Kalau penjual niatnya menjual, ya pembeli niatnya membeli. Jangan sampai si penjual niatnya menjual, tapi si pembeli niatnya meminjam. Itu tidak ada kesesuaian makna atau kesesuaian maksudnya. Jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama cocok dalam akad atau sesuai dalam akad. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat taklik bisyarti atau penangguhan pada syarat tertentu. Jadi tidak boleh seseorang menjual sesuatu tapi ditaklek, tapi ditangguhkan pada syarat tertentu. Kemudian yang keempat, tidak terdapat taklid atau limitasi waktu kepemilikan. Tidak sah jual barang selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, karena takkid atau limitasi waktu kepemilikan itu menyebabkan akad tersebut atau segot tersebut itu tidak sah. Penutupnya bahwa studi naskah hukum ekonomi syariah sebagai pondasi pengembangan fikih muamalah dan ekonomi syariah kontemporer dengan merujuk dari sumber kitab kuning sebagai dasar dalam berbagai akad. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini ada sesuatu yang kurang pas dan kurang cocok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.